Franka Makarim melakukan wawancara dengan media di kawasan Menteng, Jakarta menjelang sidang putusan suaminya Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang direncanakan berlangsung pada tanggal 30 Juni 2026 mendatang di Pengadilan Tipikor, Jumat 26 Juni 2026. Selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama terima kasih karena teman-teman juga berkenan untuk datang hari ini bergabung bersama saya mewakili Mas Nadiem dan keluarga. Sebetulnya dalam perjalanan kami selama 1 tahun besar lebih ini berjuang, satu yang menyatukan keluarga kami dengan keluarga-keluarga lain itu kan sebenarnya adalah harapan dan doa gitu ya. Dan kami rasa sebelum hari Selasa datang, satu yang betul-betul kami ingin lakukan bersama adalah nggak cuma kami tapi ada banyak keluarga lain yang hari ini akan hadir adalah untuk menyatukan doa dan harapan itu sendiri. Harapan yang kami punya untuk orang-orang yang kami cintai, tapi juga terutama untuk Indonesia, untuk negara yang berkeadilan dengan harapan akan menjadi selalu lebih baik. Sehingga hari ini kebetulan di Taman Menteng ini kami bisa bersama-sama dengan keluarga yang lain, dengan banyak budayawan, juga pemerhati gitu ya. Kita bisa kumpul sama-sama, nanti akan ada sharing dan doa sehingga semoga apapun yang kami upayakan bersama bisa berbuah dengan lebih baik. Mungkin itu dari saya pertama. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan. Tapi sebenarnya aktif maksudnya yang latar belakangnya itu sih wah ini semuanya untuk ini dekat-dekat itu gitu ya. Um, Hmm. Sebenarnya uh, ini adalah sesuatu yang sudah lumayan sering kami lakukan ya sebagai keluarga dan juga pada saat kalau kita lagi ada berada di pengadilan gitu terutama kami kan juga bertemu dengan banyak keluarga lain ya, ada ibu bapak yang lain, ada istri yang lain dan semua sebenarnya harapannya itu universal gitu loh, bahwa kami berdoa untuk kekuatan, biasanya pasti untuk satu sama lain, pasti pasti saling mendoakan. Kami juga selalu mendoakan supaya jalannya itu dimudahkan dan keadilan itu bisa didapatkan. Dan yang terakhir tentunya karena ini sudah eh, semuanya kecuali Mas Adim sebenarnya sudah putus. Jadi harapan berikutnya adalah tetap bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan memang situasi masing-masing. Mungkin itu. Kak, ini kan artinya udah tinggal menghitung hari ya untuk putusan Mas Mari. Nadiem. Harapan dari keluarga itu gimana sih Mbak? Kalau misalkan kita melihat dari gimana aku sempat wawancara jaksa juga mereka ini data saling sama-sama berkembang, ya saling klaim gitu. Nah harapan dari keluarga gimana sih Mbak? Karena putusan ini optimis nggak sih sebenarnya? Em, Kalau dari kami, dari saya, untuk suami saya, pastinya karena selama 6 bulan ini kami sudah menjalani persidangan, sehingga kami bisa melihat gitu loh bahwa tidak ada satupun dakwaan yang terbukti, dan karena itu tentu harapan dan doa kami yang terdalam adalah supaya Mas Nadiem bisa bebas murni. Dan harapan dan doa itu pasti adalah yang paling, kalau untuk saya yang paling paling depan mungkin di hari ini. Tapi terlebih dari Mas Nadiem sendiri, betul-betul karena saya melihat hal ini ada kesamaannya di keluarga lain. Harapan kami berikutnya adalah agar keadilan ini betul-betul masih bisa diperjuangkan selalu dan lebih baik lagi untuk Indonesia sedepannya. Hmm? Optimis banget. Ah, Seberapa optimis Mbak gitu? jujur, Mbak.
ketidakpastian dalam hidup saya selama 1 tahun ini adalah hal yang jam ke jam, hari ke hari berganti. Tapi yang saya optimis adalah fakta itu sangat jelas dan saya masih percaya hati nurani daripada para majelis itu pasti masih terbuka. Terima kasih. Boleh minta pendapat itu mengenai hukum dan keadilan yang ada di Indonesia. Sekali lagi Mbak, karena mungkin masih beberapa hari ya sebelum putusan, saya masih optimis dan masih penuh harapan bahwa kebenaran itu masih ada artinya di negara kita. Dan biarpun perjalanan itu selalu tidak mudah dan perkembangan apapun dalam negara kita itu pasti banyak friksinya, saya percaya pada akhirnya kita bisa mendapatkan Indonesia yang lebih adil dan lebih baik. Untuk ngomong yang Alhamdulillah ya, karena Mas Nadiem juga bisa dekat dengan anak-anak, dekat dengan kami, kita bisa berdoa sama-sama, bisa membantu dia kalau dia juga cukup down, dan kesehatannya juga masih agak naik turun gitu ya, karena awal minggu lalu aja dia masih di rumah sakit lagi gitu. Saya pikir ya dalam proses pemulihan ini dia udah berada di tempat yang paling baik dan itu juga adalah karena kebaikan hati dari majelis hakim. Oke. Yang pertama tentunya keluarga saya, keluarga Mas Nadiem ya, itu semua insya Allah sih rencananya akan hadir. Tapi yang juga membahagiakan sangat bahagia adalah banyak keluarga lain. Ini kalau saya tadi tidak salah itu hampir ada 16 keluarga harusnya hadir hari ini. Seperti yang tadi diceritakan, ada keluarga dari yang masih mengalami perkara-perkara lain seperti dari Pertamina, dari MDI Ventures, dari BRI Ventures, dan juga dari insya Allah istrinya Ibam nanti juga akan ada dan doa sama-sama. Mbak, sebenarnya melalui agenda hari ini tuh apa sih Mbak pesan yang pengen keluarga, tidak cuma keluarga Mas Nadiem dan juga keluarga yang tadi perkara lain ini, apa semangat yang pengen disampaikan sebenarnya? Sangat simpel Mbak, kami mau berdoa agar keadilan itu masih bisa ditegakkan di Indonesia, dan harapan kami, dan ini terutama karena kita ibu-ibu ya gitu, kalau lagi ngobrol gitu, ya harapannya adalah Indonesia yang jauh lebih terang dan adil untuk anak-anak kita. Dan jujur, menyatukan rasa itu dan doa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat membantu saya dalam terutama 6 bulan terakhir gitu. Dari awal pun sebenarnya udah sangat membekas ya kebaikan hati para istri-istri yang saya ketemu di rutan gitu. Saya waktu itu nggak tahu apa-apa, tapi ini semua adalah buat saya wujud doa dan harapan saya supaya kita saling menguatkan aja. Tapi Mbak, kondisi kebaikan Mas Nadiem saat itu gimana sih? Dan itu beberapa hati lagi. Mas Nadiem banyak sekali sudah berupaya ya. Saya rasa suami saya udah sangat kuat dan sudah berjuang dengan sangat terhormat. Tapi sekarang kita berserah dan kita harus percaya bahwa keputusan ini ada di tangan majelis dan ada di dalam rahmat Allah. Terima kasih. Monggo bebas sih bertanya apa boleh ditanya. Kalau saya kan aktif banget gitu bahwa ada yang tidak bisa ada 100% Mbak meyakini itu dokter itu nggak bisa. Saya meyakini 100%, bukan hanya optimis. Saya boleh tanya kembali kalau misalnya hubungkan terkait nih Mas dalam pembuktian ini. Betul. Saya tetap melihat kasusnya Thomas Bam terus Pameliasa Muslim Indonesia gitu. Betul. Itu kan sudah difonis Betul. salah. Ya. Nah sebagai pimpinan itu kan
kalau jadi begini gitu, kalau bawahnya tidak bersalah, apa yang bawahnya lebih salah, di atasnya lebih bersalah. Itu ada khawatiran tersendiri nggak? Betul. Em, saya rasa yang pertama, em, bahwa mereka diputus bersalah itu bukanlah keputusan Mas Nadiem kan sebenarnya. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah dengan em, melihat apa yang telah diputus di perkara mereka itu artinya adalah pasti keputusan untuk Mas Nadiem. Saya rasa sesuai dengan juga penjelasan dari PH-PH kami, PH-PH Mas Nadiem, itu bukan hal yang pasti sama. Karena persidangannya berbeda, pembuktiannya berbeda, tapi saya meyakini sekali lagi bahwa Mas Ibam dan Mas Nadiem tidak melakukan yang disebutkan. Sehingga harapan saya tetap pada akhirnya mereka akan mendapat keadilan dan bisa bebas murni dan pulang bersama keluarga kita semua. Baik, ini yang menarik sih itu juga sebenarnya kan atensi dari publik tetap pada itu cukup tinggi. Kemarin aku juga sempat ngobrol sama Jansa, mereka bilang bahwa potret dari publik ini sebenarnya nggak terlaku di ruang persidangan. Iya. Ada nggak mbak misalkan dari akademisi atau bahkan dari orang-orang terpelajar gitu mbak yang mungkin pengen ngasih amikus sure atau apa yang semacam hal begitu, ada nggak sih mbak kira-kira? Banyak Mbak. Kebetulan amikus curiae yang sudah diserahkan dalam kasus Mas Nadiem itu sudah ada dari 33 guru besar dari Universitas Indonesia dan lain-lain itu sudah masuk. Dari golongan masyarakat juga itu sudah dimasukkan dari para driver juga ada, dari buruh ada, dari masyarakat semua masuk. Apa mbak? Udah dari yang guru besar itu kalau saya nggak salah ya Mbak ya, 2 minggu yang lalu. Oh. Terus kalau yang dari buruh kemarin pas sidang juga ada yang masuk, pas yang duplik. Lalu yang Ojo. driver dan juga buruh di awal juga itu sebentar ya. Ini karena waktunya agak banyak, kayaknya mungkin 1 bulan ya sebelum tuntutan kalau nggak salah. Iya. Akhirnya harapannya amikus curiae ini bisa jadi pertimbangan lah sama majelis Betul. keluarga nanti. Betul. Dan Mbak, saya setuju sebenarnya kalau misalnya dibilang apa yang kami harapkan atau pembicaraan di luar itu tidak berlaku di dalam ruang sidang. Justru itulah harapan kita. Harapan kita fakta persidangan sudah cukup untuk membuktikan bahwa tuduhan dan dakwaan yang diberikan kepada suami saya itu jelas sudah dipatahkan kalau kita betul-betul melihat fakta persidangan. Dan jujur fakta persidangan itu karena teknologi ya gitu, kita juga ada rekamannya, bahkan di beberapa news outlet juga semua terekam gitu. Jadi buat saya justru saya ingin sekali hal itu terjadi. Harapanku adalah gimana harapan-harapan banyak ini tuh tidak menguap aja mbak, ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Betul. Setuju banget Mbak. Betul. Iya. Setuju. Makasih Mbak. Iya. Kembali lagi tadi soal Mbak meyakini bahwa Arvin bisa jadi salah. Iya. Mbak, Neta, kalau melihat bahan itu gimana Mbak? Apakah ada kriminalisasi politik aja, politik yang lebih berkembang? Saya mengerti kenapa kasus ini mungkin membuat banyak pertanyaan yang diberikan oleh pihak mereka. Dan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan dan kecurigaan yang akhirnya menjadi tuduhan dan akhirnya dakwaan, itu memang mungkin sesuai dengan tugas dan posisi mereka ya. Tapi sekali lagi, suami saya sudah ditahan, sudah menjalani proses hukum, sudah menjalani persidangan, dan sekarang sudah di titik di mana saya berharap itu semua cukup untuk kebenaran keluar dan dia bisa diberikan kebebasan sehingga bisa berkumpul bersama kami lagi. Ya. Mumpung di sini gitu. Bukan hanya kasusnya naik atau gimana ya, boleh saya tambahin bahwa saya tuh sadar sekali setelah Mas Nadiem ditahan, Mas Nadiem tuh tidak spesial.
saya sebagai istrinya tuh tidak spesial, anak-anak saya tidak spesial. Banyak keluarga lain yang mengalami kesedihan yang sama, yang mengalami keputusasaan yang sama. Sehingga saya harap hari ini bahwa keluarga yang mengalami suatu tantangan dan kepedihan bisa berkumpul bersama dan saling menguatkan. Saya harap itulah yang bisa juga sampai kepada keluarga-keluarga lain gitu ya. Jadi bukan hanya suaranya tapi juga saling menguatkannya. Karena jujur pada saat saya lagi di rutan pertama kali atau saya masuk ke pengadilan dan nunggu di bawah di tempat tahanan gitu ya pertama kali, yang menguatkan saya, yang membuat saya tuh bisa terus berjalan adalah keluarga lain, perempuan-perempuan lain, istri-istri lain gitu yang benar-benar pegang tangan saya dan bilang, "Gak apa-apa Mbak, abis ini kan sedikit lebih baik. Semangat ya Mbak, semoga hari ini aman, semoga sehari ini sukses, semoga lancar." Itu semua adalah kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh keluarga untuk keluarga lain saat menghadapi sesuatu yang berat. Dan itu yang saya harap melalui teman-teman semuanya juga bisa sampai ke mereka. Makasih ya. Jangan lupa subscribe ya.